satu bagian lagi, sikap kita dalam berdiskusi bagaimana. Nah ini dalam ayat tadi belum tergambar, dalam Kisah Para Rasul 15, itu ada tergambar bagaimana berdiskusi, bukan berdebat ya, yang betul-betul melahirkan hikmah. Kisah Rasul 15. Ini ada semacam pengulangan sebetulnya, mirip dengan Kisah Rasul 11. Ya. Ini lihat Rasul-Rasul lagi ya, orang-orang yang sama yang tadi bertengkar siapa yang lebih besar di antara mereka. Ini bertemu lagi dan mereka membicarakan sekarang bukan siapa yang lebih besar, tetapi tentang pekerjaan Tuhan, tentang kemajuan jemaat, tentang bagaimana kerohanian jemaat dibangun begitu. Ini ya, kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Nah, waktu itu di Antiokhia itu ada Paulus dan Barnabas yang melayani jemaat di situ. Itu baru diutus di Kisah Rasul 13 ya. Terus melayani di situ. Nah, ada orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea maksudnya, yaitu ke Antiokhia, ke kota yang dilayani Paulus dan Barnabas, mengajarkan kepada saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka bilang, kamu mau selamat, nggak cukup percaya, tetapi juga harus sunat. Kalau tidak sunat, kamu tidak selamat. Nah, ada Paulus dan Barnabas itu ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Pendapat mereka terjadi argumen, perdebatan, anggaplah begitu, perbedaan pandangan, ya kan? Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul. Ketika perdebatan ataupun argumen tidak bisa diselesaikan begitu, untuk menentukan bagaimana seharusnya, ya mereka bawa itu kepada diskusi yang lebih besar. Jadi ini bukan cuma dua orang terus itu lagi, bentrok lagi, terus-menerus. Tapi juga melibatkan, ayo hamba-hamba Tuhan yang lain kita kumpul deh. Ini ada yang perbedaan pendapat, kira-kira seperti apa ya begitu. Nah itu dibawa kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Terjadilah semula perdebatan lokal di jemaat Antiokhia menjadi semacam diskusi besar. Ya, diskusi besar yang di Yerusalem. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan oleh Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati orang saudara-saudara di situ. Lihat, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lihat ini, jemaat ikut, rasul-rasul ikut, penatua-penatua ikut. Jadi kalau ngomong soal diskusi, ini juga didengarkan, juga diikuti oleh semua elemen dari jemaat. Apa yang mereka tunjukkan ini. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ini Paulus dan Barnabas. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, ini orang percaya tapi dari Farisi, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Nah ini perbedaan pandangan. Ya, kalau bukan Yahudi, percayanya oke lah, kita sudah terima seperti Cornelius percaya. Tapi juga harus sunat, harus mengikuti hukum Musa begitu, ya kan? Terutama ya sunat, dan kemudian diwajibkan ikut hukum Musa. Jadi seperti kayak mengikuti tradisi Yahudi juga begitu. Apa yang terjadi? Nah, bersidanglah ayat 6. Bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua membicarakan hal itu. Ini diskusi. Lihat yang dibicarakan bukan siapa yang benar lagi, pembuktian siapa yang, tapi bagaimana mencari solusi ini. Kira-kira kehendak Tuhan yang mana? Nah, ya, bukan berdalil-dalil terus kemudian membuktikan kalau dalilku tepat masuk semua berarti ini benar, kamu harus ikut aku. Enggak. Yang dicari adalah tidak ikut pendapat siapa-siapa, cari kehendak Tuhan. Yang Tuhan nyatakan apa ini? Ya, ayat selanjutnya. Ya, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran, ini yang tadi saya sebut, bertukar pikiran. Ya, ini bukan berdebat, bertukar pikiran. Menurutku kok seperti ini. Tapi bertukar pikiran bedanya dengan ya itu tadi, berdebat itu membuktikan dirinya betul. Tapi bertukar pikiran itu mencari apa yang betul di hadapan Tuhan. Nah, saya ulangi ya. Berdebat membuktikan bahwa pendapatnya betul. Tetapi bertukar pikiran, mencari apa yang betul di hadapan Tuhan, ya kan? Mencari apa yang tepat sesungguhnya diinginkan dan dikenan oleh Tuhan. Itu bedanya. Ya, bertukar pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, lihat ini, Petrus, laki-laki Petrus pertama berdiri dari dulu pertama dia. Petrus ngomong sampai ayat yang ke-11, dia sampaikan bahwa orang-orang, intinya orang-orang bukan Yahudi juga dimenangkan, bertobat dan percaya kepada Tuhan, jadi murid-murid Tuhan, ya kan? Itu Petrus. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Petrus, ayat 12 itu ditulis, maka diamlah seluruh umat itu. Lihat, kenapa kata-kata kalimat ini ditulis itu kenapa? Kenapa kok mesti ditulis? Ada umat itu diam mendengar kata-kata Petrus itu ditulis, maka diamlah seluruh umat itu. Bisa jadi sebelumnya agak ribut, tetapi terus kemudian ada seorang yang menyampaikan hikmat Tuhan. Ini loh faktanya, begini.
itu kemudian diam. Kenapa diam? Diam ini merenungkan. Diam ini mencari tahu. Kira-kira yang dikatakan Petrus ini benar apa enggak begitu ya. Mereka merenung, bukan kemudian enggak bisa begini seperti yang saya lihat kemarin begitu ya. Satu ngomong enggak bisa begini begitu. Kalau kita masing-masing punya Alkitab dan kita mau baca ini harusnya malu. Yang satu ngomong, yang satu dengar. Didengar ini bukan untuk mencari balasan untuk membantah, bukan. Yang satu ngomong, yang satu mendengar itu tujuannya ada enggak maksud Tuhan dari kata-kata itu, ada enggak hikmah Tuhan yang menuntun kepada kebenaran yang sejati yang Tuhan ingin nyatakan. Nah, kita balik aja. Diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Nah, ya tuh, gantian Paulus dan Barnabas sekarang yang ngomong, ya kan? Apa? Data lagi, fakta lagi, pengalaman, kesaksian, semua seperti yang tadi dilakukan oleh Petrus waktu melayani Cornelius. Dia ceritakan semua, ini loh, seperti ini. Pengalaman kami seperti ini. Semua mendengarkan, semua menyimak. Ya. Menyimak bukan untuk mencari kesalahan kata-kata Paulus dan Barnabas, tetapi mencari tahu kira-kira apa kebenaran yang hendak Tuhan nyatakan. Lihat itu ya. Lanjut, 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah siapa? Yakobus. Jadi ini habis Petrus, Paulus, Barnabas, Yakobus semua bicara, artinya itu menyampaikan pandangan-pandangan bukan untuk menegakkan kebenarannya sendiri, tapi membagikan sudut pandangnya. Ya, itu yang sesungguhnya kita coba lakukan di grup begitu ya. Bahwa kita memiliki sudut pandang masing-masing, ya kan? Bahkan ketika kita bertanya mengenai pandangan rekan yang lain, itu bukan dengan maksud untuk menjegal dia atau membuktikan bahwa dia keliru, bukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada yang perlu diperdalam lagi misalnya begitu. Ya, apakah memang itu sesuatu yang menuju kepada kebenaran yang ingin Tuhan tunjukkan. Jadi ini kita saling gantian membagikan sudut pandang kita masing-masing begitu. Ya, sambil dengan hati yang terus mencari maksud Tuhan apa. Nah, Rasul Yakobus bicara 14 sampai ayat yang ke-19. Ya kan, itu keputusan akhirnya. 19, 20, 21 keputusan dari rasul-rasul di sana. Kenapa kok Yakobus? Yakobus ini rasul yang memimpin di Yerusalem, kepala para rasul di Yerusalem. Nah, waktu itu terus kemudian Yakobus menyampaikan bahwa ini kira-kira seperti ini keputusannya. Setelah disampaikan keputusan itu, ya kan, sekaligus bagaimana harus menyikapi, menindaklanjuti, ya kan. Kemudian ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas untuk menegaskan begitu mengenai tadi itu perbedaan pandangan ajaran ini, bahwa ini kira-kira yang kemudian dibicarakan dan diputuskan sebagai sesuatu yang tepat, ya, mengenai apakah harus mengikuti hukum Musa, sunat dan sebagainya, begitu ya. Itu sudah diputuskan dan itu nanti mereka kirim orang-orang untuk menyampaikan keputusan itu. Nah, perhatikan tentang keputusan ini, ya, perhatikan itu ada ayat yang menunjukkan betapa luar biasa keputusan ini, keputusan yang kemudian ditanggapi ya oleh jemaat. Nah, seperti ini lihat, ayat 30 aja. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Apa ini? Jemaat dibangun, jemaat semangat ikut Tuhan. Jemaat merasakan bahwa pemimpin-pemimpin rohaninya itu betul-betul berhikmat, memiliki solusi untuk masalah mereka yang bukan bangsa Yahudi. Ternyata, ya kan, mendapatkan petunjuk-petunjuk yang kemudian membuat iman mereka makin bergairah. Mereka dibangun, mereka dihibur, dikuatkan dalam iman mereka. Bukan tambah bingung, bukan tambah ragu, bukan tambah seperti pahit atau bagaimana, tapi mereka dibangun. Apa keputusan itu? Keputusan itu dinyatakan dalam ayat 28. Kisah Rasul 15 ayat 28 tadi. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, yaitu kamu cuma tidak boleh makan ini. Nah, keputusan, perhatikan, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Menarik sekali. Artinya apa? Artinya waktu berdiskusi itu Roh Kudus ambil peran, dipersilahkan Roh Kudus bekerja secara luas, ya. Roh Kudus mewahyukan, Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu itu terus beracara. Mereka buka hati mereka persilahkan hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu mereka bersidang, berdiskusi itu Roh Kudus yang pimpin, ya. Kemudian keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan Roh Kudus itu bicara mengenai pandangan-pandangan hati Tuhan. Keputusan kami bicara mengenai pertimbangan-pertimbangan manusia. Akal sehat, kepatutan, bagaimana melaksanakan, bagaimana hubungan-hubungan sosial antara bangsa Yahudi dengan
jemaat Yahudi dengan jemaat yang bukan Yahudi, bagaimana ke depan. Jadi itu ikut dipikirkan juga. Tetapi yang pertama itu Roh Kudus yang pimpin. Kemudian yang kedua pertimbangan-pertimbangan manusia, hikmat yang Tuhan berikan lewat hikmat ya di pikiran kita itu juga dipakai. Ya kan? Jadi faktor alam rohnya ada, faktor akal sehatnya juga ada. Nah ini semua ini bagaimana Roh Kudus, Roh hikmat, akal sehat kita yang sudah pikiran kita diserahkan kepada Tuhan, pikiran hikmat juga. Jadi disatukan ini. Makanya kemudian menghasilkan satu hikmat yang luar biasa. Ya. Menjadi keputusan yang menjadi solusi. Menghasilkan sesuatu yang kemudian membangun jemaat, membawa kepada kemajuan, kebaikan bagi perkembangan jemaat selanjutnya. Ini diskusi yang Tuhan rindukan. Dan bagaimana kita menyikapi ya, kita terbuka dengan pimpinan Roh Kudus. Iya, betul. Ya, bukan mengikuti akal kita sendiri, apalagi akal yang masih, ya terus terang ya, kalau kita jarang melihat diri kita dan suka menilai orang, sesungguhnya akal kita, pikiran kita, hati kita, perasaan-perasaan kita itu bisa jadi banyak diwarnai oleh ego kita. Nah kalau itu yang terus memimpin, ya kan, kita kurang introspeksi, kurang merenung, kurang mencari tahu pimpinan Tuhan. Yang terjadi kita sepak terjang itu dari apa yang kita pikirkan saja begitu. Apa yang terlintas di pikiran, apa yang terasa di hati, ngikuti emosi, ngikuti pola pikir sendiri dan seterusnya. Dan ini yang sesungguhnya berbahaya begitu. Kita harus tempatkan Roh Kudus sebagai pemimpin kita, penuntun kita. Kemudian yang kedua, kita pakai hikmat dari Tuhan. Kita pikirkan, kalau aku ngomong begini misalnya, dampaknya apa? Dilihat jemaat bagaimana? Dinilai jemaat seperti apa? Itu harus dipikirkan semua. Begitu. Jangan kemudian kita berpikir, oh ini benar, harus begini, tak tunjukkan kalau ini benar. Bukan. Tapi kita memikirkan banyak hal. Ya, itu dibicarakan, kemudian dilihat. Dan waktu jemaat melihat diskusi ini, jemaat menerima hasil diskusi ini, mereka merasakan hikmat Tuhan. Mereka merasakan perbedaan antara pertukaran pikiran orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Mereka merasakan hati para hamba-hamba Tuhan yang memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan jemaat. Ya. Jadi kalau ada bentrok pendapat begitu ya, yang satu bilang begini benar, hamba-hamba Tuhan ini memikirkan gimana ya yang terbaik begitu. Yang paling patut buat jemaat bagaimana ya? Minta maaf kalau di Indonesia bentuknya itu himbauan. Kapan hari itu ya? Himbauan supaya jangan berdebat di media sosial. Cuma himbauan. Mestinya itu kalau mau seperti ya ini kumpulin yang suka muncul-muncul di medsos itu debat-debat, kumpulin. Kemudian ya bertukar pikiran seperti ini. Yang terbaik gimana sih? Nah, ya kan? Kalau perlu bikin YouTube sendiri khusus Kristen misalnya, pakai password, mau berdebat, mau bicarakan apa di situ, mau membahas tentang iman Kristen apa, didengarkan kalangan sendiri misalnya, ya kan? Apalah solusi begitu. Sepatutnya supaya jemaat tidak semakin ngawur, semakin simpang siur, semakin tidak jelas dan seterusnya. Kalau gini ini dilihat jemaat juga, jemaat tuh beda-beda levelnya, dilihat orang tidak percaya juga, ya kita tidak tahu lah bagaimana. Saya pikir itu bisa makin kacau begitulah. Jadi orang nggak ada seperti semacam nggak ada kejelasan, orang akhirnya dibiarkan berpikir sendiri-sendiri, mengambil kesimpulan sendiri-sendiri, bukannya solusi tambah ruwet karena dibikin ruwet. Ya itu saya rasa itu dari saya. Mungkin silakan kalau mau ada ditutup dari puji Tuhan. Ini satu diskusi mungkin ada yang dari Tuhan disampaikan juga ya, silakan. Iya, diskusi yang menurut saya sangat menarik begitu, karena saya mendapatkan ada banyak pengertian-pengertian yang semakin jelas begitu, mendalam, dan itu bisa dipraktekkan. Jadi bukan sekedar pengetahuan. Nah, kesimpulan yang saya tangkap adalah bahwa diskusi adalah kebutuhan yang sangat besar daripada berdebat, karena berdebat hanya memperbesar ego kita, bahkan memperbesar roh-roh yang bukan dari Tuhan, yaitu kuasa gelap, untuk bekerja menghancurkan, memecah belah, bahkan kemudian menjerat kita dalam kebodohan dan kesesatan. Justru sebaliknya, diskusi yang dari hati yang murni ingin cari kehendak Tuhan akan membawa kita untuk semakin mengerti lebih jelas lagi, atau pikiran yang terangi akan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menentukan mana yang betul, apa yang jadi kehendak Tuhan, bahkan bisa melihat tipu daya iblis seperti apa, termasuk juga kondisi rohani kita seperti apa. Jadi ini semakin jelas bahwa memang kebutuhan terbesar bangsa ini adalah bukan menyelesaikan kebodohan dengan cara yang bodoh, tetapi menyelesaikan gelombang kebodohan ini yang dilepaskan oleh roh jahat ini dengan hikmat Tuhan. Ini semakin memperjelas apa yang saya tangkap dari profetik, bahwa cuplikan mengenai bahwa mereka membuat kapal dan kemudian menikmati kebodohan itu dengan berbagai permainan-permainan kuasa gelap. Berbeda dengan respon orang yang mau belajar jalan-jalan Tuhan atau menjadi murid-murid Kristus. Mereka melihat gelombang kebodohan seperti tsunami itu, dan kemudian mereka lari ke tempat yang lebih tinggi. Saya menangkap mereka juga berdiskusi begitu. Ini yang semakin memperjelas dari diskusinya itu dalam diskusi mereka membawa satu peta yang menunjukkan arah jalan mana yang harus mereka
tempuh begitu. Jadi yang membedakan yang mereka berdiskusi berdebat tanpa punya satu peta, dan itu kalau gelombang itu sudah menerjang itu tanpa arah yang jelas, kita nggak tahu arahnya kemana gelombangnya, hantamannya, bahkan yang ada kerusakan. Tetapi yang murid-murid Tuhan ini mereka melihat peta dan petunjuk yang jelas, semakin jelas arah hidup mereka, semakin jelas mereka melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari begitu. Yang saya tangkap semakin memperjelas ini begitu. Jadi kiranya ini diskusi bisa menjadi berkat bagi kita semua, makin memperjelas dan kita mendiskusikan lebih lagi apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Saya kira ini dan sekian dari saya. Terima kasih untuk diskusinya. Sama-sama. Kita berdoa berharap Tuhan bekerja melalui perenungan-perenungan ini ya. Kita minta Roh Kudus untuk berkarya. Kita semua boleh beroleh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan juga yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan. Semoga menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Iya, Tuhan berkati.